Part 1. Surah An-Nisa dibuka dengan ayat yang sangat dalam maknanya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Lalu dari jiwa itu dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya dia memperkembangbiakan banyak laki-laki dan perempuan. Ayat ini bukan sekadar pengantar, tapi pondasi, bahwa manusia berasal dari satu jiwa yang sama, tanpa perbedaan kelas, suku, atau gender. Dari jiwa itu, Allah menciptakan pasangannya, perempuan. Bukan dari atas untuk menguasai, bukan dari bawah untuk diinjak, tapi dari sisi untuk berjalan bersama. Ini bukan kisah sains, tapi pesan moral, bahwa sebelum bicara hukum, jihad, atau warisan, Allah ingin kita sadar, perempuan adalah bagian dari kita, bukan pelengkap, apalagi pelayan. Surah An-Nisa memulai dengan menghormati perempuan, karena seringkali penindasan lahir saat manusia lupa dari mana mereka berasal. Part 2 pembahasan surat An-Nisa. Bayangkan hidup di masa ketika perempuan dianggap tak layak menerima warisan. Bahkan lebih buruk, perempuan bisa diwarisi seperti harta peninggalan. Di tengah budaya yang menindas ini, surah An-Nisa turun sebagai revolusi besar dalam hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Allah tidak hanya menetapkan bahwa perempuan berhak atas warisan, tapi merinci porsinya dengan sangat detail. Setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, semuanya diatur dengan cermat. Ini bukan sekadar angka, tapi tanda kasih sayang dan keadilan yang konkret. Surah ini mengajarkan, harta bisa jadi sumber kebinasaan jika dikuasai secara zalim, tapi bisa jadi sumber keberkahan jika dibagikan dengan adil. Allah tahu betapa bahayanya konflik karena warisan. Karena itu dia tidak membiarkan manusia menebak-nebak. An-Nisa hadir bukan untuk memperumit, tapi melindungi. Anak yatim, perempuan, saudara jauh, semua diberi. Part 3 pembahasan surat An-Nisa. Di masa ketika perempuan sering dijadikan objek dan alat tukar dalam pernikahan, surah An-Nisa turun membawa angin perubahan. Banyak yang salah paham, mengira ayat-ayatnya ingin membatasi perempuan, padahal justru sebaliknya. Surah ini hadir untuk menjaga, bukan menguasai. Allah tahu bahwa cinta bisa mengangkat, tapi juga bisa melukai. Maka ditetapkanlah aturan, jangan menikah lebih dari satu, kecuali kamu bisa berlaku adil. Jangan ambil mahar, lalu abaikan tanggung jawab. Jangan sembunyikan niat di balik janji manis. Semua itu bukan pembatasan, tapi perlindungan. Allah ingin pernikahan jadi tempat aman, bukan medan luka. Bukan ajang pamer kuasa, tapi ruang saling menjaga. Di tengah masyarakat yang memperlakukan perempuan sebagai milik, surah ini berkata, jangan sentuh hatinya jika kau tak siap menjaga seluruh hidupnya. Maka pernikahan pun diangkat dari sekadar part-part pembahasan surat An-Nisa. Ayat tentang laki-laki sebagai pemimpin sering dikutip, tapi jarang dipahami secara utuh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan berarti laki-laki lebih mulia, tapi lebih berat tanggung jawabnya. Allah menetapkan laki-laki sebagai qawwam, penjaga, pelindung, pemberi nafkah, dan pengayom dalam keluarga. Ini bukan hak istimewa, tapi ujian kepemimpinan. Dalam surah An-Nisa, Allah tidak sekadar menetapkan peran, tapi juga mengecam jika peran itu disalahgunakan. Laki-laki yang menelantarkan, menyakiti, atau memperlakukan perempuan semena-mena, itu bukan pemimpin, tapi pengkhianat amanah. Sebab kepemimpinan dalam Islam bukan soal mengatur, tapi soal melayani. Pemimpin sejati bukan yang merasa paling benar, tapi yang paling dulu meminta maaf. Maka surah ini menjadi cermin, bukan hanya bagi wanita yang ingin dimuliakan, tapi juga bagi pria yang ingin benar-benar menjadi pemimpin. Part 5, pembahasan surat An-Nisa. Surah An-Nisa tidak hanya bicara tentang perempuan, tapi tentang semua yang das. Anak-anak, orang lemah, mereka yang tak mampu melawan ketidakadilan. Salah satu ayatnya begitu menyentuh. Tentang orang-orang yang terjebak di tempat zalim, yang tak bisa hijrah, tak bisa melawan, hanya bisa berdoa lirih, Ya Rab, keluarkan kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Ayat ini bukan sekadar cerita, tapi seruan. Allah sedang mengajak kita berpikir, di mana posisi kita? Apakah kita bagian dari yang menindas, atau yang diam ketika bisa bertindak? Surah ini menanamkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Jika kamu diberi kekuatan, maka gunakannya bukan untuk berkuasa, tapi untuk membela. Jika kamu aman, maka peluklah mereka yang tidak punya tempat pulang. An-Nisa memanggil nurani. Jangan pernah merasa cukup dengan ibadah pribadi. Part 6, pembahasan surat An-Nisa. Surah An-Nisa turun di masa penuh ujian, bukan hanya ujian akidah, tapi juga ujian darah dan air mata. Saat pedang terhunus dan ketakutan merayap di antara pasukan, Allah tetap menurunkan perintah syalat. Bayangkan,
Di tengah peperangan saat nyawa dipertaruhkan, Allah mengajarkan bahwa syalat tetap tak boleh ditinggalkan. Bahkan diatur tata caranya. Syalat khauf, syalat dalam kondisi takut. Inilah keindahan Islam. Iman bukan hanya saat sujud di tikar nyaman, tapi juga saat debu perang menempel di wajah. Doa tetap dilantunkan, bahkan saat panah berdesing. Surah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada senjata, tapi pada hati yang bergantung pada Allah. Sebelum perang dimulai, berdoalah. Saat perang berlangsung, tetap hubungi langit. Karena kemenangan bukan soal jumlah pasukan, tapi siapa yang paling teguh dalam iman. An-Nisa membentuk Part 7 pembahasan surat An-Nisa. Surah An-Nisa membongkar tabir mereka yang bermuka dua. Orang-orang munafik yang pandai menyembunyikan niat busuk di balik wajah yang meyakinkan. Ada yang mengkhianat lalu berlagak sebagai korban. Ada yang bersalah tapi memutarbalikkan cerita hingga orang lain yang disalahkan. Mereka bersilat lidah menipu manusia dengan kata-kata manis. Tapi Allah berfirman, mereka bersembunyi dari manusia tetapi tidak dapat bersembunyi dari Allah. An-Nisa, 108. Ayat ini seperti tamparan, jangan tertipu oleh penampilan atau retorika. Surah ini mengajarkan bahwa keadilan tidak bisa dibungkam selamanya, dan Allah adalah saksi atas setiap niat tersembunyi. Bahkan jika dunia menganggap seseorang baik, jika hatinya penuh tipu daya, maka Allah tetap Maha Mengetahui. An-Nisa hadir memberi penghiburan bagi yang terzalimi, sekaligus peringatan bagi yang memanipulasi. Karena sekuat apapun seseorang, Part 8, pembahasan surat An-Nisa. Surah An-Nisa memang dikenal sebagai surah penuh hukum, tentang warisan, pernikahan, jihad, bahkan pidana. Tapi jika kita cermati, semua hukum itu bukan semata-mata hukuman. Justru di baliknya ada hikmah dan kasih sayang. Ketika seseorang membunuh tanpa sengaja, Allah tidak langsung menghukumnya, tapi menetapkan diyatda dan kafarah. Ini bentuk tanggung jawab, bukan balas dendam. Ketika terjadi zina, Allah tetapkan syarat-syarat yang ketat dan perlindungan bagi yang terzalimi. Semua ini bukan karena Allah keras, tapi karena Allah Maha Adil. Surah ini menunjukkan, jika tak ada hukum, maka yang kuat akan menindas yang lemah. Tanpa batasan, kezaliman akan merajalela. An-Nisa hadir sebagai penjaga keseimbangan. Hukum-hukum yang tampak kaku justru menjadi pelindung dari kekacauan. Part 9. Penjelasan surat An-Nisa. Di antara bahaya terbesar bagi umat bukan hanya musuh dari luar, tapi musuh dalam selimut. Orang-orang munafik. Mereka terlihat salat, ikut puasa, bahkan hadir dalam majelis ilmu. Tapi di balik itu, mereka merendahkan ajaran, menebar fitnah, dan melemahkan barisan. Surah An-Nisa menelanjangi mereka dengan tegas dan tanpa kompromi. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Qas An-Nis 5. Kalimat ini bukan ancaman biasa, ini puncak peringatan. Karena kemunafikan bukan sekadar kesalahan pribadi, tapi racun yang bisa menghancurkan umat dari dalam. Munafik punya dua wajah, satu untuk menipu, satu untuk menyerang diam-diam. Dan itulah yang membuat mereka lebih berbahaya dari musuh terbuka. Surah ini mengingatkan, iman bukan hanya di bibir, tapi di hati dan tindakan. Ketegasan terhadap kemunafikan, part 10 pembahasan surat An-Nisa. Di penutup surah An-Nisa, Allah menguatkan kembali pesan paling dalam. Iman yang sejati bukan hanya ucapan, tapi tindakan. Allah menyeru agar kita benar-benar tunduk padanya, total, tanpa ragu dan tanpa setengah hati. Surah ini tidak berakhir dengan kisah, tapi dengan ujian. Apakah kita siap menjadi pembela keadilan, penjaga amanah, pelindung yang lemah, dan pemegang kebenaran meski berat? Allah menyinggung mereka yang ingin setengah-setengah, yang ingin ambil sebagian hukum dan menolak sebagian lainnya. Surah ini menantang setiap hati. Apakah kamu berani jujur dengan imanmu, bahkan ketika dunia menggoda untuk berpaling? An-Nisa bukan hanya bicara tentang perempuan, tapi tentang semua yang diperjuangkan manusia mulia. Keadilan, kesetiaan, dan keberanian untuk hidup sesuai iman. Ini bukan tentang sempurna, tapi tentang terus berusaha jujur pada Allah.